Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Pagi. Ya, kita bersama-sama mari akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami merindukan firman-Mu. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya ambilkan dari Amsal 28 ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat ini bicara bisa konteksnya dengan sesama manusia dan juga bisa dihubungkan kita dengan Tuhan. Artinya ini bicara tentang keterbukaan, kejujuran, hati yang terbuka, hati yang jujur, yang tidak menutup-nutupi. Ketika salah, jujur mengakui. Ketika berdosa, jujur mengakui. Nah, itu yang dimaui Tuhan. Orang-orang yang mengakui pelanggarannya, orang-orang yang mengakui kesalahannya, dikatakan dia akan disayangi. Dia lebih disayangi lagi. Bahkan lebih daripada itu, kalau ayatnya mengatakan tadi, menyembunyikan pelanggaran itu tidak beruntung. Tapi kalau mengakui, kalau terbuka, kalau jujur, berarti akan beruntung hidupnya. Jadi hidupnya beruntung. Kenapa? Karena ketika kita mengakui pelanggaran dan meninggalkannya, kita akan disayangi. Ayat ini juga senada juga di dalam firman Tuhan. Ayat tadi senada dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Saya bacakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa. Jadi kalau kita berkata bahwa kita nggak berdosa, nggak bersalah, padahal firman Tuhan jelas mengatakan semua manusia telah berbuat dosa. Tetapi kalau orang mengatakan aku nggak punya dosa, justru dikatakan kita ini menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam diri orang yang demikian. Orang yang merasa suci, orang yang merasa benar, cuman merasa loh ya, karena kebenaran yang menilai Tuhan. Jadi kalau orang nggak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa, justru dikatakan dia ini menipu dirinya dan kebenaran tidak ada dalam diri orang yang demikian. Sebaliknya jika kita mengaku dosa kita mau jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa, mengakui pelanggaran kita, maka ia adalah setia dan adil. Maka yang dilakukan Tuhan adalah apa? Akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita, mentahirkan kita dari segala kejahatan. Luar biasa. Jadi belajar kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk kita tidak usah menutup-nutupi. Wong kita ini nggak ngomong saja Tuhan sudah tahu. Ya, kalau kita belum terbuka pun Tuhan sudah tahu apa yang kita lakukan. Jadi mata Tuhan memandang kepada setiap orang. Jadi apa yang dilakukan orang, Tuhan melihat semuanya. Kalau kita mau mengakui kesalahan yang kita buat, maka Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni. Tetapi kalau kita tidak mau terbuka, nggak mau jujur, nggak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Justru kita mengalami yang namanya masuk nanti dalam lingkaran setan dosa. Ya, seringkali orang menutupi satu kesalahan dengan kesalahan berikutnya supaya kelihatan baik. Ya, satu dosa ditutupi dengan dosa yang lain. Misalnya berbohong. Dosa bohong itu bisa nanti seperti lingkaran setan. Ya, satu kebohongan tutupi dengan kebohongan berikutnya, tutupi lagi dan seterusnya demikian. Sehingga akhirnya orang terjebak dalam lingkaran setan bohong. Ya, karena itu mari belajar terbuka di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak terbuka, Tuhan sudah tahu. Kalau engkau terbuka, Tuhan akan menyayangimu. Dia akan mengampuni, Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi tidak ada untungnya kita menyembunyikan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada untungnya kita menyimpan dosa. Lebih baik kita terbuka. Demikian juga terhadap orang lain. Saudaraku, ketika engkau mengakui dosa dan pelanggaran, kita mengakui kesalahan, jujur, merendahkan diri.
Justru orang yang demikian akan lebih disayangi daripada kita nih yang sudah salah, nggak ngaku salah. Bahkan sering-sering kita mendengar ya orang salah tapi lebih galak ya, jadinya lebih nutupi kesalahannya itu dengan wah seakan-akan dia ini seperti orang yang nggak bersalah ya. Sudah dikasih Tuhan, mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingat, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi orang yang terbuka mudah untuk dipulihkan, mudah untuk disembuhkan dan diperbaharui. Ya, bukan soal benar atau salah. Kalau cuma benar atau salah di hadapan Tuhan itu nggak masalah. Yang salah pun ketika bertobat diampuni kok. Ya, jadi ini bukan lagi soal benar atau salah. Yang salah siapa? Bukan itu. Tetapi soal hati kita, respon kita. Kalau kita betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa kesalahan kita, mengakui pelanggaran kita dengan jujur, maka Tuhan justru akan memulihkan. Bahkan Tuhan mentahirkan, menyucikan hidup kita. Ayo kita belajar untuk melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, terbuka. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Kami belajar sesuatu Tuhan. Betapa pentingnya Tuhan keterbukaan, kejujuran. Baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena sungguh apa yang kami ucapkan, kami pikirkan, bahkan kami lakukan, Engkau melihat semuanya. Tetapi Tuhan, ketika kami mengakui di hadapan-Mu setiap dosa pelanggaran kami, maka Engkau akan mentahirkan, Engkau menyucikan, mengampuni. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi, menyayangi orang-orang yang mau terbuka, orang-orang yang mau jujur di hadapan-Mu. Bahkan keterbukaan, kejujuran ini justru akan menjadi pemulihan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami, pimpin kami hari ini Tuhan dengan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, jauhkan dari virus corona, dan jauhkan dari segala yang jahat. Damai sejahtera, berkat kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, dan berkat Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari maju terus dalam iman dan pengharapan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.